Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian bingung, mendingan beli Bitcoin langsung atau beli saham perusahaan yang numpuk Bitcoin? Nah, ini bukan pertanyaan biasa loh. Ini adalah sebuah keputusan strategis yang bisa banget nentuin nasib portofolio investasi kalian. Hari ini kita bakal bedah tuntas panduan lengkap buat tahun 2026 dan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ini dia, dilema utama kita semua. Mending investasi langsung ke aset digitalnya, kayak Bitcoin atau Ethereum, atau kita beli saham perusahaan yang menjadikan koin-koin itu sebagai harta karun mereka. Ini bukan pilihan sepele loh, jalan mana yang kamu pilih bakal ngaruh banget ke risiko dan potensi untung yang bisa kamu dapetin. Jadi, simpelnya ada dua jalur utama di depan kita. Yang pertama, kepemilikan langsung. Di sini, kamu pegang kendali 100%. Kamu adalah bank buat dirimu sendiri. Jalur kedua, namanya proxy ekuitas. Kamu beli saham di perusahaan yang megangin aset kripto ini buat kamu. Yuk, kita gali lebih dalam lagi plus minusnya masing-masing. Baik, mari kita mulai dengan opsi yang pertama, proxy saham. Ini adalah cara buat dapat exposure ke kripto tanpa perlu pusing ngurusin digital wallet dan lain-lain. Dan kita bakal fokus ke dua pemain terbesar di arena ini. Di sudut kiri, kita punya MicroStrategy atau kodenya MSTR. Anggap aja dia ini banknya Bitcoin, sang raja leverage. Terus di sudut kanan, ada Bitmain, kodenya BMNR, si pembangkit tenaga Ethereum jagoannya imbal hasil. Dua-duanya raksasa, tapi filosofi investasi mereka, wah, beda banget, 180 derajat. Coba kita lihat deh, strategi MSTR, karena ini jujur agak gila. Model bisnis mereka itu nekat tapi simple. Pinjam duit, banyak banget, terus semua duitnya dipakai buat beli Bitcoin. Sekarang aja, mereka pegang lebih dari 713.000 Bitcoin. Ini bukan lagi investasi biasa. Ini tuh pertaruhan all-in pakai utang, karena mereka yakin banget harga Bitcoin bakal meroket ke bulan. Biar kebayang ya, skala utangnya itu 8,2 miliar dolar. Gini deh analoginya, bayangin kamu ngambil KPR super gede buat beli rumah. Kalau harga rumahnya naik, untung kamu bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau harganya anjlok, ruginya juga berkali-kali lipat. Nah, itulah yang MSTR lakuin pakai Bitcoin. Utang ini jadi semacam kali multiplier atau pengganda. Sekarang, kita beralih ke BMNR. Kalau MSTR itu ibarat pemain poker yang agresif, BMNR ini kayak master catur yang sabar banget. Strategi mereka kebalikannya, neraca keuangan bersih, nol utang sama sekali, fokus mereka cuma ngumpulin Ethereum, sekarang udah hampir 4,3 juta ETH, dan biarin aset itu kerja sendiri buat ngasilin duit. Pendekatannya jauh lebih konservatif dan hati-hati. Terus, gimana caranya mereka dapat duit? Lewat staking. Target mereka itu 188 juta dolar setahun. Gampangnya gini, BNNR itu punya rekening tabungan berbunga super tinggi buat Ethereum mereka. Nah, bunga yang mereka dapat atau yield diputerin lagi buat beli lebih banyak aset. Jadi kayak efek bola salju yang tumbuhnya stabil. Slide ini ngerangkum pertarungan filosofi tadi dengan pas banget. Di satu sisi, MSTR pakai pengganda utang sebagai mesinnya. Resikonya tinggi, tapi potensi untungnya juga super tinggi. Di sisi lain, BMNR ngandelin imbal hasil staking. Lebih aman, lebih stabil, fokus ke pertumbuhan dari dalam. Ini benar-benar pertarungan antara kecepatan lawan ketahanan. Sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting banget yang harus kita pahami. Nilai aset bersih atau NAV. Anggap aja ini kayak total kekayaan bersih kamu pribadi. NAV itu total nilai semua kripto yang dimiliki perusahaan, terus dikurangi semua utangnya. Angka inilah yang ngasih tahu kita berapa sih nilai asli aset di dalam perusahaan itu. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Pada Februari 2026, terjadi anomali pasar yang jarang banget kejadian. Dua saham ini dijual dengan diskon gede dari NAV mereka. Bayangin aja lagi ada obral. Kamu bisa beli kotak seharga Rp84.000, padahal isi barang di dalamnya nilainya Rp100.000. Ini kesempatan langka yang biasanya cuma muncul pas pasar lagi panik. Tapi ya, ada harga yang harus dibayar buat potensi untung gede ini. Volatilitas yang ekstrim. Seperti yang bisa kita lihat, kalau harga Bitcoin naik 50%, saham MSTR bisa loncat 100% atau lebih. Kedengerannya keren kan? Tapi ini pedang bermata dua. Kalau harga koinnya turun 20%, sahamnya bisa anjlok 40% atau lebih. Si pengganda ini nggak pandang bulu. Berlaku buat untung, berlaku juga buat rugi. Oke, kita udah bahas tuntas soal jalur saham. Sekarang, mari kita pindah ke jalur alternatifnya. Beli dan pegang Bitcoin sama Ethereum secara langsung.
Ini pilihan buat mereka yang pengennya simple dan punya kontrol penuh. Jadi, kenapa milih jalur ini? Keuntungannya jelas banget. Kamu pegang kendali penuh. Nggak ada CEO atau direksi yang bisa bikin keputusan aneh pakai aset kamu. Kamu ngilangin yang namanya risiko pihak ketiga. Semua imbal hasil dari staking ETH 100% masuk ke kantong kamu. Dan tentunya kebebasan total. Kamu bisa jual beli kapan aja, 24/7, nggak usah nungguin jam buka pasar saham. Sekarang waktunya duel. Mari kita bandingin langsung kedua pendekatan ini dari faktor-faktor paling penting biar kalian dapat gambaran besarnya. Tabel ini adalah inti dari perbandingan kita. Coba kita lihat ya. Kalau beli koin langsung, kamu dapat kontrol total, tapi ya volatilitasnya juga tinggi, biayanya juga cenderung rendah. Sebaliknya, kalau beli saham, kamu nyerahin kontrol ke manajemen, tapi sebagai gantinya dapat potensi untung berlipat ganda dengan risiko volatilitas yang ekstrim. Ini adalah trade-off mendasar antara kontrol dan potensi penggandaan. Coba kita dalemin poin pertama, kontrol. Punya koin langsung itu artinya kamu adalah bank buat dirimu sendiri. Kamu yang ambil keputusan. Investasi di saham artinya kamu jadi pemegang saham. Kamu percaya sama visi dan cara kerja seorang CEO. Intinya, kamu bertaruh pada asetnya dan pada orang yang menjalankannya. Sekarang kita ngomongin imbal hasil atau yield. Slide ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Kalau kamu pegang ETH langsung, kamu bisa dapat imbal hasil sekitar 3,2% langsung masuk ke dompet kamu. Kayak penghasilan pasif gitu. Kalau di saham BBNR, imbal hasilnya sih ada, tapi dipakai lagi sama perusahaan buat operasional. Nah, kalau di MSTR atau Bitcoin, imbal hasilnya nol besar karena Bitcoin itu sendiri nggak ngehasilin yield. Untung kamu murni dari kenaikan harganya aja. Oke, kita udah bedah semua opsinya. Sekarang, bagian yang paling penting, mana yang cocok buat kamu? Jawabannya bukan ada di asetnya, tapi ada di diri kamu sendiri. Seberapa tahan banting kamu sama risiko? Intinya, ada dua profil utama. Di kiri, ada permainan agresif. Di kanan, permainan konservatif. Nggak ada yang benar atau salah di sini. Yang ada cuma mana yang paling pas buat tujuan dan tingkat kenyamanan kamu. Kalau kamu baca ini dan langsung mikir, wah ini gua banget. Kalau kamu ngejar untung maksimal, siap mental sama harga yang naik turun gila-gilaan, dan pengen manfaatin diskon NAV yang langka ini, berarti membeli saham proxy kayak MSTR atau BMNR adalah permainan yang cocok buat kamu. Ini jalur agresif. Sebaliknya, kalau pola pikir ini yang lebih kamu banget, kalau prioritas utamamu itu keamanan, kepemilikan penuh, dan yang penting bisa tidur nyenyak di malam hari, berarti membeli koin secara langsung adalah jalur konservatif. Kamu mungkin ngorbanin potensi untung berlipat ganda, tapi sebagai gantinya, kamu dapat kontrol penuh dan risiko yang lebih bisa diatur. Sebelum kita selesai, ada satu peringatan terakhir yang super penting. Paham opsinya itu satu hal, tapi paham risikonya itu jauh lebih krusial. Jadi, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Pilihan terbaik itu mutlak tergantung sama profil resiko kamu. Diskon NAV yang kita lihat hari ini bisa jadi peluang emas, tapi bisa juga jadi jebakan kalau pasar tiba-tiba berbalik arah. Ingat, leverage itu pedang bermata dua. Ini bukan saran finansial ya, teman-teman. Lakukan risetmu sendiri, pahami resikonya dan berinvestasilah dengan kepala dingin. Terima kasih sudah menyimak.